Segala puji hanya milik Allah. Ya alhamdulillah malam hari ini kita masih menjadi hamba-hamba pilihan. Allah masih menggerakkan hati kita, Allah masih menggerakkan kaki kita untuk menuju majlis-majlis ilmu. Dan alhamdulillah malam hari ini yang datang lumayan banyak. Alhamdulillah, amin. Semoga dengan kumpulnya kita di sini menjadi sabab turunnya rahmat, keberkahan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang tahu hidup ini yang sesungguhnya, dia selalu berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah, karena dia faham bahwa Allah al-alimul ghaibi wasyahadah. Dia tahu yang tersembunyi, dia tahu apa yang ada di hati kita, yang niatkan di dalam hati kita. Maka ketika kecilnya Syekh Abdul Qadir Jailani, ketika diperintahkan berjalan menuntut ilmu, ibunya memberikan uang bekal yang banyak. Ikut salah satu kelompok musafir. Di tengah perjalanan, kelompok musafir ini dirampok. Begitu dia dirampok, semua barang diambil, semua yang berharga diambil. Abdul Qadir Jailani anak kecil ini nggak ditanya, karena masih kecil. Perampok ini berpikir anak ini tidak membawa sesuatu yang berharga. Iseng salah satu anggota mereka, kamu punya uang? Dan di saat itu dengan pedeknya, dengan polosnya, tanpa rasa takut di wajah Syekh Abdul Qadir Jailani saat masih kecil, dia mengatakan, saya membawa uang yang sangat banyak, bahkan lebih banyak dari yang sudah kau kumpulkan, kau ambil. Kepala preman ini, kepala rampok ini gak percaya, gak mungkin anak kecil ini membawa uang yang banyak. Kemudian kata perampok ini, di mana uangnya? Abdul Qadir mengatakan, ada di dalam bajuku, disembunyikan, dijahit oleh ibuku. Diperiksa oleh rampok, benar ada dan uangnya banyak. Kemudian rampok ini bertanya lagi, wahai anak kecil, apa yang membuat engkau jujur? Kau tahu kalau kami ini rampok, ingin mengambil semua barang yang berharta yang kau miliki, barang yang berharga yang kau miliki, kenapa kau jujur? Kau bohong, kami gak periksa, kami gak geledah dirimu. Apa kata Abdul Qadir Jailani? Lihat anak yang masih kecil, ibuku memberikan beberapa pesan kepadaku untuk menuntut ilmu. Dan di antara pesan ibuku itu, wahai anakku Abdul Qadir Jailani, jangan pernah kau bohong, jangan pernah kau dusta, jangan pernah menjadi orang yang kadzab, tukang bohong. Rampok ini mendengar ini kaget, dan dia berkata, wahai anak kecil, seandainya kau pun berbohong, kau gak jujur, ibumu gak tahu, ibumu gak ada di saat ini, ibumu gak melihatmu, ibumu gak mendengar. Abdul Qadir Jailani mengatakan, betul ibuku gak lihat, gak dengar, tapi yang menciptakan aku dan yang menciptakan ibuku, dia Maha Tahu. Dia Allah yang al-alimul ghaibi wasyahadah. Dan ini yang harus menjadi, yang harus kita pahami, bahwa apapun yang ingin kita lakukan, itu semua dilihat, dipantau oleh Allah. Kalau kita memahami itu, mustahil seseorang ingin bermaksiat kepada Allah. Dan lihat hasilnya apa? Perampok ini kepalanya mengatakan, semua kita ikut ngaji. Lihat, dia bertobat kepada Allah, dia menjadi orang yang taat lewat apa? Anak kecil dengan kejujurannya, dengan akhlak. Dan inilah yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim. Perlihatkan indahnya akhlak umat Islam itu. Perlihatkan bagaimana keindahan-keindahan kita. Tolong coba belajar, jangan keluarkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor. Sehingga apa? Orang-orang yang awalnya membenci Islam pun dia lihat, ternyata begitu akhlak Islam, ternyata begitu indahnya akhlak Islam. Sehingga dia ingin mengenal Islam, dia ingin lebih mendalami apa itu Islam. Tapi kalau kita berkuar-kuar dengan kasar, berlaku anarkis, kecuali itu sudah sesuai dengan aturan-aturan Islam, mungkin tidak menjadi masalah. Tapi
banyak di luar sana yang tidak terkontrol. Tapi kita tidak boleh juga menyalahkan banyak ormas-ormas, karena biasanya banyak oknum-oknum. Sehingga jangan sampai kita umat muslim itu gampang diadu domba, gampang menelan berita-berita hoax, sehingga kita membenci orang lain. Jadilah kita benar-benar menjadi orang yang mendekatkan diri kepada Allah dan menjadi umat dari baginda tercinta Rasulullah SAW yang benar-benar 100% berusaha mengikuti sunnah-sunnahnya. Ini malam ini singkat aja, Ustaz. Ini masalahnya makanannya udah terlalu depan. Bawaannya udah lapar. Insyaallah. Selawat dan salam terus kepada baginda tercinta Rasulullah SAW. Orang kalau sudah mencintai Rasulullah, apapun semua diberikan. Di dalam perang Uhud, Nabi memegang sebuah pedang. Kemudian kata Rasulullah, siapa yang ingin memberikan hak Allah dan Rasulnya. Di saat itu Hamzah radhiyallahu anhu berdiri. Saya ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Jangan kamu. Mungkin masih ada yang lain. Padahal kalau pedang ini diberikan kepada Hamzah dalam peperangan itu, mungkin Hamzah bisa bermain dengan sangat gesitnya dalam peperangan. Hamzah ini kan jagoan, pemberani. Bahkan beliau pun wafat, meninggal dicincang-cincang di dalam sebuah peperangan. Tapi kata Rasul jangan. Kemudian kata Rasul, siapa yang lainnya yang ingin memenuhi hak Allah dan Rasulnya? Ali karamallahu wajha. Saya ya Rasulullah. Lagi-lagi Rasul bilang jangan kau Ali. Padahal Ali ini Pak, pertama kali duelnya, kita pernah membahas hadisnya di Riyadhus Shalihin di majelis taklim kita yang dulu. Duel pertamanya Ali karamallahu wajha, pertamanya diledekin karena badannya kecil. Waktu itu dia masih kecil, sehingga dihina oleh orang kafir. Apa kata orang kafir? Wahai Ali, cuma segitu kekuatanmu. Setelah dia duel, apa kata Ali? Kalau engkau ingin melihat kekuatanku, gerakkan kakimu satu langkah, maka engkau akan tahu siapa aku. Digerakkan kakinya satu langkah, tubuhnya terbelah menjadi empat. Jadi saking cepatnya, saking tajamnya pedangnya Ali, gak kerasa badannya terpotong menjadi empat. Tapi kata Rasul, jangan engkau wahai Ali. Kemudian ada sahabat Nabi yang lainnya, Miqdad. Miqdad ini juga dikenal sangat lihai dalam peperangan. Tapi kata Rasul, jangan. Tapi ada seorang sahabat mengangkat tangannya, Abu Mihja, saya ya Rasulullah. Dan Rasul di saat itu memberikan kepada Abu Mihja pedangnya. Artinya Abu Mihja ini memiliki kelebihan yang luar biasa di dalam memainkan pedang. Sehingga di dalam perang Uhud itu Abu Mihja memperlihatkan bagaimana kehebatannya, menebas sana sini, membunuh sana sini. Kata Rasul kepada sahabat, ini tidak boleh dilakukan kecuali di dalam peperangan, karena takutnya menjadi sombong, ingin memperlihatkan kekuatannya. Dan di saat itu ada Ka'ab melihat dari kejauhan. Dia melihat bagaimana Abu Durja, kehebatannya dalam menebaskan pedangnya, mempermainkan pedangnya. Dan dia melihat juga dari kelompok kafir Quraisy, ada juga sosok yang luar biasa, mentebas para sahabat sana sini, membunuh sana sini dengan hebatnya. Ka'ab penasaran, gimana kalau dua sosok ini ketemu? Akhirnya dua sosok ini ketemu dalam peperangan itu. Akhirnya mereka adu skill, adu kehebatan di dalam memainkan pedang. Bahkan diriwayatkan saking hebatnya kedua ini berduel, sampai-sampai peperangan Uhud itu berhenti sejenak. Jadi orang kafir Quraisy pun berhenti, dari kaum muslimin pun berhenti. Dia pengen melihat siapa yang paling hebat di antara keduanya. Ini dalam peperangan serius ini Pak. Berhenti cuma pengen nontonin karena saking hebatnya. Tapi di ujung-ujung duel itu, dari kaum kafir Quraisy ini menebaskan pedang dengan sangat kencangnya, mengenai perisai dari Abu Durja. Akhirnya pedang ini tertancap dan susah ditarik. Dan di saat itulah Abu Durja menebaskan pedangnya sehingga membunuh pimpinan dan salah satu jagoan dari orang kafir ini. Itu sangat luar biasa. Jadi Ka'ab begitu diberikan kepercayaan, begitu luar biasanya, diganti imamahnya yang tadinya warna hitam menjadi warna merah.
Karena di dalam Islam itu ada dua lambang keberanian. Lambang keberanian. Yang pertama warna merah, kemudian warna hijau. Jadi biasanya kalau ada tabligh akbar, lagi banyak penolakan, kiai-kiai itu pakai sorban warna hijau atau warna merah, itu menandakan bahwa dia siap berjihad, dia siap mati di jalan Allah. Makanya sorban hijau itu sebetulnya nggak sembarangan orang pakai. Kalau sekarang santri baru masuk pesantren pakai itu, tapi nggak masalah. Itu artinya kecintaan mereka kepada ulama, kecintaan mereka kepada ustaz. Begitu sangat luar biasa. Di kisah yang lain, malam ini kita nggak baca tasawuf. Di kisah yang lain, ada seorang anak kecil dalam perang Uhud, umurnya 16 dan 15 tahun, saudara. Ini beda yang kita sampaikan malam Senin kemarin, bukan Mu'az dan Auf, ini tidak disebutkan namanya. Di dalam peperangan itu, perang Uhud kaum muslimin kalah. 99% sahabat ini luka parah. Bahkan dua saudara ini yang umur 16 dan 15 tahun gak bisa bergerak. Sehingga dia pulang ke rumahnya ini, ditaruh di atas kendaraannya, pulang gak bisa bergerak, sampai di rumah dirawat oleh ibunya. Sholatnya pun gak berdiri, sholatnya pakai isyarat. Tapi tiba-tiba keesokan harinya ada sebuah informasi dari Rasulullah bahwa ada wahyu diperintahkan siapa yang ikut berperang kemarin, semuanya harus diperintahkan turun perang lagi. Ini panggilan jihad, ini di zaman Rasulullah. Tapi lagi-lagi jangan pandang ini di zaman Rasulullah. Kalau di Indonesia karena kita tidak menggunakan hukum Islam, gak boleh langsung menerapkan. Orang berzina dirajam terus kita pengen main rajam, gak bisa. Ini bukan hukum Islam. Kita harus taat aturan. Sehingga itu Masya Allah, dia gak bisa sholat, hanya sholat pakai isyarat. Karena selama kita masih hidup, kita wajib untuk sholat, sekalipun sholatnya isyarat. Begitu dia mendengarkan seruan jihad dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu semua sahabat motivasinya luar biasa. Yang udah luka parah bergerak kembali untuk berjihad. Yang luka-lukanya ada yang ditempelin daun-daun agar sembuh. Dari lukanya dibuka semua daun-daun. Anak kecil tadi yang umur 16 dan 15 tahun ini pun saling melirik dia. Kata adiknya, wahai kakakku, bagaimana caranya kita pengen jihad, perang, sedangkan kita udah gak bisa gerak, jalan pun berdiri pun kita gak bisa. Kemudian kata kakaknya, wahai adikku, saya punya satu ide. Intinya kita sudah mengikuti seruan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita gantian. Saya seret engkau, kemudian yang kedua engkau, begitu seterusnya. Karena kedua tangannya itu masih, salah satu tangannya dari keduanya ini masih kuat. Jadi dia main seret-seretan, Pak. Sampai di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini melihat kejadian anak kecil ini, semangatnya yang luar biasa. Rasul dan sahabat ini meneteskan air mata. Bagaimana mungkin dua anak kecil yang sudah tak bisa bergerak menseret-seretan hanya untuk mengikuti seruan daripada Rasulullah. Ini luar biasa. Tapi di saat itu orang kafir Quraisy mendengarkan bahwa orang Islam yang sudah dikalahkan, yang sudah luka parah, sekarang turun kembali untuk melawan kita. Sehingga tidak terjadi peperangan. Orang kafir Quraisy menyerahkan diri mereka. Mereka mengaku kalah. Karena apa kata mereka? Ini gimana mungkin kita bisa melawan? Ini bukan orang luar biasa, udah kita kalahkan luka parah, tapi masih mau maju, berarti benar-benar siap mati di jalan Allah. Akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin. Tapi perangnya udah dibeda namanya, saya lupa namanya. Bukan perang Uhud lagi, begitu sangat luar biasanya. Dan itulah kehebatan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabat. Kecintaannya benar-benar saling mencintai karena Allah. Mudah-mudahan kita kumpulnya di malam hari ini di sini pun karena Allah, cinta karena Allah, sehingga kita pun dikumpulkan dalam surga menjadi sahabat-sahabat surga. Apalagi di tahun baru Islam ini, jangan ada kebencian, jangan ada dendam, jangan ada amarah. Kita hijrah dari hal yang buruk-buruk menjadi sebuah kebaikan. Maka kita kumpul di tengah-tengah COVID-19 yang masih di luar sana. Tadi di Semplak pun saya tadi belanja, ternyata di sana Bogor masuk zona merah. Saya tanya penjual tadi, emang banyak yang kena? Iya, barusan juga ada yang dijemput katanya. Oh Masya Allah. Jadi banyak yang terkena. Semoga Allah jaga kita semua. Kita yang senang kumpul di majelis-majelis ilmu menjadi sabab-musabab, Allah angkat penyakit ini dari muka-mukanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah Rasulullah. Bahkan ketika ada seorang sahabat, dua sahabat, dia datang di hadapan Nabi, lagi taklim Rasulullah. Kata dua sahabat ini, ya Rasulullah, saya udah 3 hari nggak makan. Dilihat perutnya oleh Nabi,
Itu imamah sahabat itu dicopot, kemudian di dalam imamah itu ditaruh batu, diikat di perutnya. Karena lambung kita ketika dia tertekan, itu rasa lapar kita agak hilang. Kemudian Rasul pun tersenyum, mengangkat bajunya. Ternyata di baju Rasul pun ada 3 batu. Ternyata Nabi pun mengikat perutnya dengan sorban. Ternyata Rasul pun kelaparan. Kata Rasul, sama, saya juga sudah 3 hari nggak makan. Ya Allah, itu luar biasanya. Kemudian di saat itu Ja'far mendengarkan obrolan Nabi dengan sahabat. Ja'far itu pulang ke rumahnya. Dia bilang kepada istrinya, wahai istriku, tadi saya mendengarkan omongan Nabi udah 3 hari gak makan, begitupun sahabat-sahabat yang lainnya. Apakah ada makanan di rumah? Kata istri Ja'far, di rumah hanya ada anak kambing yang masih kecil. Kemudian ada 1 gandum, 1 sak gandum. 1 sak gandum itu bukan 1 sak semen, itu 2 kumpalan tangan. Makanya kata istri Ja'far, begitu Ja'far sudah memotong anak kambingnya, gandum ini dikelola oleh istrinya. Kata istrinya, panggil Rasulullah, tapi dengan satu syarat, panggil Rasul hanya 3 maksimal 4 orang. Balik sahabat ini ke rumah, ke taklim Rasulullah. Kemudian dia bilang, ya Rasul, saya sedang menyiapkan makanan untukmu, tapi nggak banyak, cukup 3-4 orang saja. Tiba-tiba Rasulullah SAW naik ke batu yang besar, dia teriak. Apa kata Rasulullah di kota Madinah? Wahai kaum muhajirin dan ansar, Ja'far memanggil kita semua untuk makan di rumahnya. Ini sahabatnya ribuan, 1000. Ini kata Ja'far dikerjain kita sama Rasul. Dihampiri oleh Ja'far, ya Rasulullah, cuma 3-4 orang. Kata Rasul, kamu pulang ke rumah, jangan sentuh makanan itu sebelum saya datang. Ini dalam perjalanan pulang nih Ja'far udah mikir, ini gimana caranya ngurusin 1000 orang. Makanan cuma buat 4 orang, tapi ini 1000. Tapi lihat, dia tahu bahwa yang ucapan itu keluar dari lisan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia pun memiliki istri yang luar biasa kesolehannya. Istrinya berkata, ada nggak syarat dari Rasul yang dia sampaikan? Kata Rasul, jangan sentuh makanan itu sebelum aku sampai. Ya udah lakuin, taat, sami'na wa ta'ana. Begitu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampai, disentuh oleh Rasul, didoain sama Rasul. Kata Rasul, Ja'far, semua tetangga-tetanggamu yang bisa membuat roti, panggil untuk membuat roti di rumahmu. Ja'far mungkin bingung, ya Rasul, kalau cuma gandum segini mah saya juga bisa, ya Rasul. Panggil aja, terus dipanggil. Banyak, ada beberapa wanita yang dipanggil yang ahli dalam membuat roti. Rasul yang menyendok dari adonannya, dipanggang oleh wanita-wanita yang ahli. Kata Rasul, udah ada yang makan. Ja'far panggil sahabat 10 masuk sampai dia kenyang. Begitu dia kenyang, keluar lagi ganti 10 sahabat yang lain. Begitu seterusnya sampai 1000. Ja'far heran, kenapa di mangkok tadi adonannya yang gak banyak itu gak berkurang. Allah, ini salah satu mukjizat daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita bangga punya seorang Rasul yang begitu sangat luar biasa, insan kamil. Jadi itu yang harus kita pahami. Kita memiliki Rasul yang sangat luar biasa, akhlaknya yang sangat indah. Contoh akhlaknya, sebetulnya umat muslim itu cuma satu yang harus diikuti. Akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu cukup sudah menggoyangkan hati orang lain. Tapi kalau suka mencaci maki orang lain, kata-kata kasar kepada orang lain, bagaimana mungkin Islam ini dipandang sesuatu hal yang indah? Kita mengatakan Islam itu indah, tapi kita terus menyakiti orang lain. Kalau semuanya saling mendukung, Masya Allah. Lihat Pak, kemerdekaan RI ini, lihat, luar biasa bagaimana merayakan. Dilarang lomba pun lomba di mana-mana Pak. Iya, Masya Allah. Itu saking senangnya dalam kemerdekaan RI. Kemudian tahun baru Hijriah kemarin, itu dilarang pun masih banyak tablik akbar di mana-mana. Itu yang keluar di jalan raya Citayam itu macet itu malam. Karena malamnya saya lewat sana, macet. Itu masuk pertanian tuh, Masya Allah. Artinya apa? Kalau ini semua kita satukan, umara ulama mulai bersatu, luar biasa kehebatan kita. Umat Islam ini mayoritas, tapi kita lemah karena masih terpecah-pecah. Ini saja, mudah-mudahan kita bisa lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhana rabbihal hamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita bersama-sama menjadi kepada Allah, mudah-mudahan